Iya, ini dia kumpulan berita-berita kocak di bulan Agustus. Mulai dari tanah nganggur disita negara, rekening diblokir, sampai pengibaran bendera One Piece yang bikin takut negara. Belum lagi soal Samara yang melarang federasi memecat Patrick Kluivert kalau memang timnas Indonesia nggak bisa lolos Piala Dunia. Dan ada lagi sekelompok pemuda di Yogyakarta yang main judol dan merugikan bandar ditangkap polisi. Oke, kita mulai dari pengibaran bendera One Piece. Pengibaran bendera One Piece ini seolah-olah membuat negara takut. Ya, ini terkesan aneh. Masalahnya begini, sebagian pejabat ini agak aneh ya. Misalnya, sama bendera One Piece takut, tapi sama Tuhan nggak takut. Kok bisa sih sama Tuhan nggak takut? Ya, buktinya masih ada aja yang korupsi. Berarti ya kan nggak takut Tuhan, dia nggak takut neraka. Tapi cuma dengan bendera bergambarkan tengkorak bertopi jerami, ada tulang ngilang, takut. Yang memang pada kenyataannya itu tokohnya pun fiktif, nggak ada di dunia nyata. Nggak boleh kibarin bendera. Sementara ada beberapa organisasi radikal yang diduga terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris, benderanya bebas berkibar. Negara terkesan jadi pilih-pilih gitu. Tegasnya ke beberapa yang kayaknya nggak ada powernya. Giliran organisasi yang seolah punya kekuatan besar, negara diem. Jadi yang nggak adil. Ya ini tentunya menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa konten kreator atau tokoh-tokoh besar juga yang mengomentari bahwa pengibaran bendera One Piece ini seolah-olah tidak nasionalisme gitu. Ya tapi rata-rata konten kreator besar ini ya yang memang dekat sama pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu nggak boleh dikritik, seolah pemerintah itu mau dibelain dengan atas nama nasionalisme. Sebetulnya One Piece itu adalah ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap apa yang dicapai oleh pemerintah sejauh ini dan realita di masyarakat. Misalnya Jelly Roger itu sebagai lambang kelompok One Piece itu melawan penguasa yang zolim, melawan penguasa yang korup dan lain sebagainya. Ya kalau saya pribadi sih ya setuju-setuju aja selama itu tidak melanggar aturan, tidak melebihi merah putih. Ada juga yang bilang mendingan kibarin bendera One Piece karena kalau kita kibarin bendera merah putih itu terlalu suci kalau bendera itu dikibarkan di negara yang kotor. Oke, yang kedua adalah soal kemarin rekening diblokir dengan alasan rekening nganggur diambil negara, tanah nganggur diambil negara. Tapi bagaimana dengan pengangguran? Apakah dirawat negara? Ya enggak juga. Bahkan ada nih menteri bilang tanah nganggur nggak diapa-apain, ya diambil negara. Terus ada masyarakat bilang ya nggak bisa, itu tanah nenek moyang kami. Menterinya jawab, emang nenek moyangmu bisa bikin tanah? Waduh, jawabannya sih asik juga, kocak juga. Ya memang pejabat atau negara juga bisa bikin tanah kan? Nggak bisa juga. Kalau mereka jadi tanah bisa, kalau nggak percaya buru-buru mati dikubur terjadi tanah. Lagian kalau segala sesuatu yang nganggur nggak terpakai kemudian diambil negara, bayangin negara bisa ngumpulin banyak banget otak-otak pejabat. Kan banyak banget pejabat yang otaknya nggak kepake, nganggur. Ya masa yang diambil cuma rekening sama tanah, otak nganggurnya diambil juga dong, kumpulin. Nah yang berikutnya adalah, nah ini kocak nih, kejadiannya di Bantul. Ada sekelompok orang yang bermain judi online, kemudian ditangkap. Alasannya adalah merugikan bandar. Nah, kocaknya adalah yang lapor siapa? Apakah bandar lapor merasa dirugikan karena ada pemain yang mengakali sistem kemudian menguntungkan para pemain itu? Nah, kalau bandarnya yang lapor, kenapa bandarnya aja nggak ditangkap? Kenapa pemainnya yang ditangkap? Tapi alasan kepolisian Bantul adalah ini laporan karena dari aduan masyarakat. Kalau aduan masyarakat, kok masyarakat tahu sih kalau orang-orang ini mendapat keuntungan? Kok masyarakat tahu kok bandar merasa dirugikan? Logikanya, masyarakat tahu posisi bandar. Karena bandar rugi, masyarakat nggak terima. Kemudian masyarakat melaporkan orang-orang yang mengakali sistem ini.
Itu bagaimana? Kalau memang benar ini laporan dari masyarakat, bandar merasa dirugikan dan masyarakat nggak seneng, berarti polisinya tanya dong ke masyarakat, bandarnya yang mana? Jangan bandarnya berarti ketahuan dong. Memang selalu kocak. Ya tapi itulah Indonesia ya. Ya mungkin rakyatnya dianggap bodoh atau bagaimana, atau cerita sebenarnya seperti apa juga kita nggak tahu lah beginian. Ya kita nikmatin aja buat lucu-lucuan gitu. Yang berikutnya adalah Samara yang notabene adalah orang politik, kemudian nimbrunglah di satu wawancara dengan Akmal. Samara bilang begini, katanya Patrick Kluivert walaupun nggak bikin Indonesia lolos ke Piala Dunia ya nggak boleh dipecat, karena Patrick Kluivert sudah berprestasi dengan mengalahkan Cina dan Bahrain. Kalau mengalahkan Cina dan Bahrain adalah prestasi, terus bagaimana dengan yang mengalahkan Arab Saudi yang sudah langganan Piala Dunia? Yang ngalahin Arab Saudi aja dipecat, apalagi cuma ngalahin Bahrain dan Cina. Apalagi kalau nggak bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia. Karena pergantian pelatih ini dilakukan adalah untuk memperbesar peluang timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Kalau memang ternyata Patrick Kluivert nggak bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia, ya wajib hukumnya untuk diselesaikan. Jadi jangan korbankan cita-cita masyarakat Indonesia hanya demi kepentingan tertentu. Kalau Indonesia gagal ke Piala Dunia, Patrick Kluivert dia paling kembali ke negaranya dengan gaya hidupnya dia yang sebelumnya. Rakyat Indonesia harus tunggu lagi 4 tahun menderita, sedih. Jadi harus tegas. Ya semoga aja federasi juga tegas, Pak Erick Thohir juga tegas. Nggak adalah pilih-pilih ke Kluivert dimanjain, Sintayong keras. Ya jangan begitu. Fokus kita adalah ke timnas Indonesia. Ini bukan perkara ternak Sintayong atau ternak Patrick Kluivert, bukan. Fokusnya adalah tim nasional Indonesia. Siapapun pelatihnya yang bisa membawa tim nasional Indonesia masuk ke Piala Dunia wajib disupport secara full. Tapi kalau memang belum terbukti, ya kita harus kasih tekanan, kasih kritik supaya mereka tim kepelatihan itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan berakibat baik untuk tim nasional Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Begitu caranya. Udahlah segitu dulu lah, ngoceh mulu dari tadi, capek. Oke, bye.